Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hakiman. Selamat siang Pak Rudi. Bagaimana kabarnya Pak Hakiman hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik juga Pak Hakiman. Sebelum kita melakukan coaching sebagai pendahuluan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu nih Pak. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan digunakan pada coaching. Pada kegiatan coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan alur tirta atau belum. Sudahkah Pak Hardiman memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee merespon atau memberi umpan balik atas pertanyaan yang diajukan oleh coach? Dan perlu diingat, kegiatan coaching ini juga harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu membentuk kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Langsung saja nih Pak. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Hardiman kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kunci. Baik Pak Hardiman, pertanyaan kedua nih, kompetensi bagian mana yang secara spesifik ingin saya observasi? Kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi adalah mendengarkan aktif apa yang diceritakan kunci dan mampu memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik Pak. Pertanyaan ketiga, bagaimana indikator capaian yang diinginkan Pak Hardiman pada kegiatan coaching kali ini dan apa tujuan pengembangan yang ingin Pak Hardiman harapkan? Pada kali ini saya mencoba menyimak secara aktif dan bebas dari asumsi, mengajukan pertanyaan yang terbuka sehingga kunci dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Baiklah Pak Hardiman, demikian kegiatan pra-observasi kali ini. Selanjutnya silakan Pak Hardiman melakukan coaching terhadap coaching ya. Terima kasih sudah menerangkan kompetensi yang ingin dicapai dan ingin saya observasi secara rinci. Sama-sama Pak Rudi, terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Siti, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik Pak. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah baik juga. Begini Bu, hari ini kita akan melaksanakan coaching melalui alur tirta. Namun pertama-tama saya ingin bertanya kepada Ibu, kira-kira apa yang kita bicarakan pada kegiatan coaching kali ini? Baik Pak Hardiman, jadi saya ingin membicarakan tentang murid-murid saya yang bersikap pasif pada saat kegiatan pembelajaran Pak. Jadi ada murid-murid yang pasif kegiatan pembelajaran Bu? Betul Pak Hardiman. Baik, karena waktu perbincangan kita singkat, apa nih yang Ibu dapatkan di akhir perbincangan kita dalam kegiatan coaching kali ini? Jadi di akhir perbincangan kita, saya ingin dapat menemukan solusi atau langkah-langkah bagaimana cara saya agar dapat meningkatkan keaktifan murid dalam kegiatan pembelajaran, sehingga murid lebih semangat belajar dan dapat mencapai tujuan pembelajaran Pak. Jadi berharap siswanya ikut aktif Ibu dalam KPM ya? Betul Pak Hardiman. Baik, pertama saya akan mencari informasi dari Ibu dahulu. Menurut Ibu, murid yang aktif saat pembelajaran itu yang seperti apa? Menurut saya, murid yang aktif saat pembelajaran adalah murid yang menyimak dan fokus saat pembelajaran ketika guru menjelaskan materi atau ketika teman sekelas sedang presentasi Pak. Ketika saya bertanya, ada respon yang aktif atau umpan balik dari murid. Kemudian, murid mengerjakan tugas dengan semangat dan tepat waktu. Begitu Pak Hardiman. Baik, nah sekarang menurut Ibu, apa yang menyebabkan murid tidak aktif saat kegiatan pembelajaran? Karena saya belum pernah melakukan survei, menurut saya mungkin yang menyebabkan murid pasif itu karena kendala murid belum memahami materi yang saya ajarkan dan kurang motivasi untuk mempelajari materi tersebut.
Kemudian mungkin karena mereka mempunyai masalah pribadi, karena kadang terlihat murid ada yang melamun atau asik berbicara dengan temannya. Jadi dari kesimpulan itu yang menjadikan anak menjadi pasif saat pembelajaran ya. Ya Pak. Nah, kira-kira apa rencana Ibu untuk kedepannya? Saya punya rencana ke depan, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Kemudian, saya akan mencari referensi-referensi mengajar yang menyenangkan, supaya murid lebih termotivasi untuk belajar, Pak. Baik, Ibu. Jadi dengan melakukan hal tersebut, murid akan antusias dan semangat dalam kegiatan belajar ya. Nah, dalam melakukan tersebut ada tidak yang dapat membantu Ibu? Kalau di sekolah ada rekan sejawat yang dapat membantu saya menyusun modul ajar berdiferensiasi. Nah, kebetulan di sekolah saya juga ada beberapa guru yang pandai dalam IT, sehingga saya dapat belajar untuk penggunaan media teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian saya dapat mencari referensi pembelajaran yang menyenangkan, yang salah satunya melalui media YouTube. Kira-kira kapan rencananya akan dilaksanakan? Kegiatan ini mungkin akan saya laksanakan dengan pembuatan modul ajar berdiferensiasi terlebih dahulu, Pak. Yang rencananya akan saya lakukan setelah jam pembelajaran berakhir. Kemudian untuk praktek pembelajarannya akan saya laksanakan pada hari berikutnya, Pak. Oh, berarti akan dilaksanakan hari berikutnya nih, Betul. agar lebih semangat belajar. Betul sekali Pak Hardiman, harapannya begitu. Baik, kita sudah di akhir perbincangan. Kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kali ini? Baik Pak Hardiman, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Hardiman. Menurut saya berkat pertanyaan yang diajukan oleh Pak Hardiman, saya mendapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang saya hadapi dalam pembelajaran. Baik Bu, saya juga ucapkan terima kasih karena sudah bersedia berbagi cerita mengenai permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya saya harap solusi dan langkah-langkah penyelesaian masalah yang sudah Ibu temukan dapat diterapkan untuk menumbuhkan keaktifan murid dalam kegiatan pembelajaran. Saya juga nantinya berharap agar dapat berbincang kembali dengan Ibu untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi di kelas. Baik Pak Hardiman. Terima kasih Ibu untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hardiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hardiman. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Pak. Wah, luar biasa sekali coaching yang tadi Pak Hardiman laksanakan, berjalan dengan lancar. Sekarang bagaimana perasaan Pak Hardiman setelah melakukan coaching tadi Pak? Alhamdulillah Pak, perasaan saya setelah melakukan coaching, saya merasa kompetisi yang harapkan sudah tercapai juga. Bahagia dapat bercerita dengan Kuci, sehingga Kuci dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Baik Pak Hardiman, pada saat coaching tadi, jika merujuk pada indikator ketercapaian dari indikator pengembangan yang Pak Hardiman harapkan pada potensi coaching tadi Bu Siti, kira-kira apa saja sudah Pak Hardiman lakukan pada proses coaching tadi? Begini Pak, setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap Kuci, yaitu dengan mampu mendengar secara aktif tanpa berasumsi. Saya juga mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot melalui alur tirta. Baik Pak, berarti sudah tercapai untuk indikator pengembangan yang sudah Pak Hardiman harapkan? Menurut saya sudah. Baiklah Pak Hardiman, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap kegiatan tadi coaching yang dilakukan oleh Pak Hardiman. Silakan Pak.
Berdasarkan observasi saya, percakapan tadi yang Pak Hadiman lakukan sudah berjalan dengan baik, ya, di mana Pak Hadiman sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur kita, yaitu Pak Hadiman sudah menanyakan tujuan kepada Kosi pada kegiatan coaching tersebut, mengarahkan Kosi mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi untuk menyelesaikannya, dan Pak Hadiman juga sudah memotivasi Kosi untuk berkomitmen dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Pak Hadiman juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana Pak Hadiman sudah fokus dalam coaching. Artinya Pak Hadiman sudah melakukan kehadiran penuh. Kemudian Pak Hadiman juga sudah mendengarkan aktif ketika Kosi bercerita, guys, serta sudah aktif mengajukan pertanyaan yang berpokok. Alhamdulillah. Oke. Selain itu, Pak Hadiman sudah mampu mencapai kompetensi pengembangan yang Pak Hadiman harapkan yang sudah Pak Hadiman sampaikan pada saat pra-observasi. Baik, saya senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik yang diberikan kepada saya. Sama-sama, Pak. Nah, dari hasil coaching yang telah Pak Hadiman lakukan, kira-kira potensi apa lagi yang akan Pak Hadiman kembangkan pada kegiatan coaching berikutnya, Pak? Rencananya saya akan terus melakukan latihan-latihan kucing agar saya dapat menerangkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kucing, sehingga saya dapat lebih banyak bercerita pada proses kucing. Baiklah Pak Hadiman, semoga potensi tersebut dapat Pak Hadiman kembangkan sesuai dengan harapan Pak Hadiman nantinya, nggih. Nggih, Pak. Terus kira-kira ada hal lain yang ingin disampaikan atau tidak, Pak? Saya kira cukup. Cukup, nggih. Baik Pak Hadiman, terima kasih atas waktunya, nggih. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.